bahas hal yang penting saja tentang persoalan haji. Karena Ibu Nur dengan Ibu Fitri pasti sudah mengikuti manasik haji sampai 4 kali. Saya coba saring secara acak apa yang jarang disampaikan saat kita melakukan manasik. Jadi saya ambil yang jarang disampaikan aja Bu Nur dengan Bu Fitri. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi gambaran utuh buat Bu Nur dan Bu Fitri, dan semoga untuk kita semua juga yang akan berangkat haji dan umroh. Amin Allahumma amin ya. Sebelumnya ibu-ibu semuanya mohon maaf lahir dan batin. Saya lihat ini wajahnya udah macam kue bawang semua nampak. Ya udah berisi semua. Semoga Syawal kita diterima, Ramadan kita diterima insyaallah. Karena hari ini adalah hari 30 Syawal, hari terakhir kita melakukan puasa Syawal. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, pertama kalau berangkat haji yang disiapkan adalah fisiknya, yaitu haji dan umroh itu ibadah fisik. Dia tidak sekadar ibadah lisan. Jadi ibadah itu ada 3 mak. Yang pertama ibadah lisan, seperti baca Quran, zikir, sholawat. Yang kedua adalah ibadah fisik. Jadi yang dipakai itu cuman fisik. Ya, apa contohnya? Memandikan jenazah. Memandikan jenazah itu ibu ndak usah baca apa-apa, ibu mandikan saja dia sah karena dia murni fisik. Tapi kalau ibu nanya dengan ustadz saat mandikan jenazah baca apa Pak Ustadz? Ustadz ini bilang baca sholawat, ustadz ini bilang baca Al-Fatihah. Kok beda-beda? Karena tidak ada bacaan khususnya. Saat kita nanti membasuh tangannya baca apa Pak Ustadz? Beda, ustadz bilang banyak zikir. Yang ini bilang subhanallah wa bihamdihi. Yang ini bilang banyak sholawat. Ganti ustaz, berganti bacaan mayat. Karena itu ibadah fisik. Dia kalau bahasa Arabnya dia rukun af'al. Dia cuma fisik saja. Bacaannya bebas. Nah itu dia fisik. Contoh lagi fisik adalah ibadah haji dan umrah. Ibu tawaf diam doang, tawaf ibu sah. Ibu sa'i diam aja, nggak usah baca apa-apa, sa'inya sah. Yang penting itu niat saat ihram saja. Tapi kan tak mungkin ngangu saya jawab di depan Ka'bah itu kan. Maka ada sunnah-sunnahnya, nanti kita sampaikan. Tapi sebenarnya itu ibadah fisik. Tapi ada yang dua-duanya, ibadah lisan dan fisik sekaligus. Apa contohnya? Sholat. Sholat itu ada fisiknya. Disuruhnya pulang sana makanya. Diusir dengan lembut. Ini berkah berangkat hajinya Bu Nur Bu Fitri. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك. Suara saya jelas nggak? Suara saya jelas guys. Ini mikro Al-Quran bunyi. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها Coba volumenya aja.
كلا إذا بلغت التراقي Nggak apa-apa, aman. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق Volumenya aja, Bu. Volumenya aja. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى Coba. Tuh. Oke, sampai mana tadi itu, Mak? Sampai aktivitas lisan, baca Quran, zikir, dan sholawat. Kemudian aktivitas fisik, diantaranya adalah baca Quran. Dan aktivitas fisik diantaranya adalah memandikan jenazah serta melakukan semacam haji. Dan ada aktivitas yang dua-duanya, fisik dan lisan. Apa dia? Adalah sholat. Sholat itu ada aktivitas fisik dan aktivitas lisan. Jadi sebenarnya pergi haji dan umrah tuh nggak ribet. Karena yang dia gas cuman fisik saja. Nggak ngerti saya doa-doanya ustazah, berangkat aja lah. Sah tuh nyo. Le ngerti nggak, Mak? Saya nggak bisa berangkat umrah ustazah, saya nggak tahu bacaan-bacaannya. Berangkat aja lah, sah kok gitu loh. Tapi kan nggak mungkin jauh-jauh kita nggak baca apa-apa, kan begitu. Nah, karena haji dan umroh itu adalah ibadah fisik, maka apa yang harus kita siapkan? Yang pertama, Bu Nur dan Bu Fitri pasti harus siapkan adalah fisiknya. Kita nggak usah bicara wukuf itu ada, mabit sekarang sudah tidak ada lagi untuk yang lansia. Nah, kita nggak usah bicara melontar, kita nggak usah bicara tentang wukuf dulu ya. Kita bicara dari hotel menuju Ka'bah, tawaf, lalu kemudian bersa'i, itu sampai kita pulang lagi ke hotel, itu perjalanan yang kita tempuh di seputaran Masjidil Haram, itu lebih kurang 7 km jalan kaki, Bu Nur. 7 kilo dari Siko Kamalat tuh, ha. Dari sini ke Pasar Pusat. Iya, Bu. 5. Dari sini ke Pasar Pusat, Bu Nur. Leta bayang tuh, Bu. Nah, 7 kilometer, luar biasa. Itu sekali kita melakukan tawaf dari hotel, tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, balik lagi ke hotel. Lebih kurang 7 kilometer. Maka pesan saya buat Hamlul Hajj, teman kita, sahabat kita, dan siapapun yang akan pergi umroh, mulailah jalan pagi, ya pelan-pelan dari sekarang, jalan. Karena otot itu harus dilatih. Tulang itu harus dilatih. Kalau tidak dilatih tak kajinya beko, kok gempa bumi mah kecenya kan. Sama dengan orang yang kalau dia push up, dia harus mulai dari push up pertama. Kalau sekali push up langsung dia 100 kali, maka nanti dia cedera otot. Maka orang yang nggak terbiasa jalan, sekali jalan nanti takutnya cedera otot, cedera saraf dan seterusnya. Maka persiapkan perjalanannya kecuali sudah memutuskan menggunakan kursi roda dan seterusnya. Itu pesan saya karena itu aktivitas fisik. Yang kedua, mulai dari hari ini sudah booster vitaminnya. Vitamin untuk traveling, untuk jalan jauh supaya lebih kuat nanti ketika berangkat haji. Yang ketiga, mulai hari ini sudah harus cukup air putihnya. Kalau saya lihat dari roman-roman Bu Fitri dengan Bu Nur ini, mesti minum air putih 3 liter minimal 1 hari. Kurang dari 3 liter nggak efektif. Ciri-ciri orang sehat karena minumnya cukup, urinnya harus bening. Selagi urin ibu kuning, maka berarti kadar air dalam tubuh masih kurang. Kalau kadar air kurang, kita nguap-nguap terus, ngantuk-ngantuk terus. Siang-siang ngangak-ngangak, sore-sore ngalang-ngalai.
Nah, karena kadar air kurang. Jadi mesti air putihnya minimal sampai urin kita itu berwarna putih. Nah, itu pertama aktivitas fisik yang mesti kita siapkan. Oke? Yang kedua adalah yang mesti kita siapkan adalah menjaga dan menyelesaikan hubungan kita dengan manusia. Karena kita tidak tahu seberapa panjang usia kita. Entah-entah qadarullah kita meninggalnya di sana baik juga. Jadi meninggal di sana baik Bu Nur. Mau Bu Nur? Bu Fitri mau ndak eloknya? Hah? Hah? Jangan. Jangan. Ya, maka selesaikan urusan kita dengan manusia di sini. Ya, kalau kita salah kita minta maaf, kalau orang lain salah kita maafkan. Kalau ada yang selama ini udah sempat minta maaf tapi diabaikan, diupdate saja lagi. Ya, tapi pakai chat aja atau pakai obrolan saja atau pakai telepon saja. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah mudahkan hati untuk memaafkan saya. Gak bisa ustazah, kan dia yang salah. Ngalah saya lah dulu ke berangkik gue mah. Ya kan. Jadi minta maaf lahir dan batin. Satu fisik. Yang kedua urusan dengan manusia. Yang ketiga perbanyak ilmu seputar haji atau umroh. Saya soal ilmu haji umroh ini saya sampaikan beberapa hal yang jarang tersampaikan. Yang pertama saat tawaf dulu. Buat semuanya juga. Saat tawaf pastikan bahwa bahu kiri benar-benar dan harus selalu ke Ka'bah. Jangan melihat ke belakang ketika tawaf. Ibu misalnya tawaf sama suami, sama anak, sama keluarga, haji dan umrohnya. Ibu mau nyari dia, kita lagi umroh nih, labbaik Allahumma labbaik, atau kita lagi haji nih. Kita mau nengok dia terus kita lihat ke belakang. Manyoko. Dada ibu yang ke arah Ka'bah, batal tawafnya. Tawaf harus keliling Ka'bah. Keliling, tidak boleh ibu berputar atau mundur. Kita mengelilingi, bukan mundur. Itu pertama. Yang kedua, hati-hati banyak orang gak paham ketika lagi tawaf. Melihat makam Ibrahim. Tahu makam Ibrahim? Makam Ibrahim misalnya di sebelah kirinya dia nih. Dia tawaf, di sini Ka'bah, di sini tempat tawaf. Makam Ibrahim, dia di sini. Ditengoknya makam, dadanya lagi yang ke kiblat, yang ke Ka'bah. Nggak boleh lagi. Tetap kiri yang ke Ka'bah. Paham? Kalau ada teman atau suami yang hilang, kita jalan pelan saja. Kepalanya saja teriak, "Hei, di mana Ujang?" Kayak gitu. "Jangan manjang," kayak gitu. Jadi nggak boleh dilihat dia ke belakang atau mundur. Batal. Itu jarang dibahas. Paham sampai sini? Yang ketiga yang paling fatal dilakukan saat berumroh itu adalah nggak sabaran sehingga masuk ke dalam Hijr Ismail saat tawaf. Baik haji maupun umroh. Haji justru banyak yang melakukan. Karena kalau dia udah mepet banget ke arah lagi tawaf, dia mepet banget haji arah Hijr Ismail itu kosong. Biasanya kosong karena orang kan nggak masuk. Hanya masuk melindung diri ke dalam. Kosong kok mah masuk lah, kan? Padahal yang namanya tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Sementara kalau masuk dalam Hijr Ismail itu adalah bagian dari dalam Ka'bah. Maka jika ibu masuk ke dalam Hijr Ismail, ibu sedang tidak mengelilingi Ka'bah. Ibu berarti sedang masuk ke dalam Ka'bah, tawaf batal. Jadi tidak boleh masuk ke Hijr Ismail, baik saat umrah maupun haji. Kalau mau ya besoknya saat sekedar mau keliling doang. Saat rukunnya, la haula wala quwwata illa billah. Saat rukun, la haula wala quwwata illa billah. Terkejut. Saat rukunnya itu tak boleh masuk. Paham sampai sini? Karena Hijr Ismail, tahu Hijr Ismail ya? Ini Ka'bah, ini setengah lingkaran. Itu adalah dulu Hijr Ismail itu sampai ke Ka'bah. Dulu Ka'bah itu sampai ke Hijr Ismail. Lama-kelamaan diperkecil. Jadi Hijr Ismail itu adalah bagian dalam dari Ka'bah. Makanya suatu ketika anak Rasulullah pengen sholat dalam Ka'bah. Apa kata Nabi? Salluhuna, sholat kau di sini.
"Hei ya Rasulullah, saya kan pengen sholat dalam Ka'bah, sholat kau di sini dalam Hijr Ismail. Hei, saya pengen dalam Ka'bah, sholat engkau di sini. Kenapa di sini ya Rasulullah? Sholat kau dalam Hijr Ismail sama dengan sholat dalam Ka'bah karena ini adalah bagian dari Ka'bah. Jadi tawaf jangan macam masuk Hijr Ismail saat haji dan umrah saat rukun. Paham? Kemudian ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bahwa saya berpesan kepada Ibu Nur, Ibu Fitri, mulai dari tanah air, catat doa banyak-banyak. Pengen doa apa di sana? Karena saat tawaf itu, mulai dari Hajar Aswad sampai ke makam Ibrahim, berarti setengah lingkaran, itu bacanya Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Berkali-kali. Pokoknya dari Hajar Aswad sampai Hijr Ismail. Dari Hijr Ismail sampai Rukun Yamani. Berarti 1 sudut, 2 sudut, 3 sudut. Ini banyak berdoa, ini mustajab. 3 sudut berdoa loh. Dari makam Ibrahim sampai Rukun Yamani loh. Ini doa banyak-banyak. Dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabal kubur wa qina azabal mahsyar wa qina azabal masihid dajjal. Enggak hafal? Nanti yang haji aja hafal, kita diam aja dulu. Ya, sampai ke sini ya kalau mau panjang ya kan. Nah, jadi ingat ya, dari makam Ibrahim sampai ke Rukun Yamani 1 titik, 2 titik, 3 titik doa loh. Gimana kalau ibu nggak bawa catatan doa, ngangak-ngangak ibu biko bu. Jadi bawa buku doa-doa Majmu' Syarif, baca sambil tawaf, bawa buku doa-doa Majmu' Syarif, atau doa yang kita catat secara pribadi, catatan doa kita pakai bahasa Indonesia saja. Yang kita doakan kan banyak, doakan ibadah kita, doakan akhlak kita, doakan rezeki kita, doakan anak kita, doakan agama kita, ya kan? Doakan orang-orang zalim, ya kan? Nah, kita doa catatan. Sebagian mutawif tidak membimbing sering-sering, lah capek juga dia, teriak-teriak terus. Tapi kalau seandainya pembimbing yang bagus, mulai dari makam Ibrahim sampai ke Rukun Yamani, dia akan membaca terus doa pakai bahasa Arab. Tapi doa dari makam Ibrahim sampai Rukun Yamani tidak perlu macam pakai bahasa Arab. Boleh macam pakai bahasa Indonesia. Jadi ibu banyak-banyak berdoa. Oke? Nah, itu dia pesan saya buat jemaah. Kalau dari hari ini harus banyak. Teringat minta jodoh misalnya Bu Nur. Catat aja. Iya kan? Nah, minta Raja Salman gitu ya kan? Catat aja deh. Iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ridho kalau Bu Nur berdua lagi enggak? Ya enggak ridho katanya dia Bu. Kacau nih Bu. Itu misalnya ya. Jadi catat tuh doa-doa kita. Kemudian ada rezeki karena masih muda-muda. Ibu berdua nih saya anggap masih sangat muda. Ada rezeki besok harinya. Tempat yang saya rekomendasikan itu adalah masuk ke dalam Hijr Ismail. Cium Hajar Aswad enggak usah, enggak ada fadilahnya. Tapi kalau masuk dalam Hijr Ismail, pelan-pelan saja. Pelan-pelan ngantri insya Allah masuk. Jarang orang kenapa-napa kalau masuk Hijr. Tapi ada kuncinya ketika masuk ke Hijr, sholat 2 rakaat, di atasnya ada talang air di bawah Ka'bah. Nah kita doa, nanti kalau diusir, haja, jangan ketakutan, dia nggak akan mukul, dia nggak akan nyentuh, dia cuman haja, hanya cuman gertak-gertak toko uwo aja. Nah setelah dia usir-usir kita, ya kita selip di sini, dia usir di sini, kita pergi ke sini, dia usir kita pergi ke sini, itu aja, enjoy aja. Banyak berdoa dalam Hijr Ismail itu mustajab. Clear? Selanjutnya, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bahwa yang pengen saya sampaikan adalah sampaikan salam kami kepada baginda Nabi ketika berada di dalam raudhah.
Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Abu Bakar. Assalamu alayka ya Umar bin Khattab. Min. Dari siapa ini? Min muslimina wal muslimat. Maksudnya menyampaikan salam kepada baginda Nabi. Min jamaah Jabal Rahmah. Min jamaah An-Najah. Nah, min Ustazah Nela Kece Badai. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi min tuh salam itu dari siapa? Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Umar. Assalamu alayka ya, auratnya setelah ihram. Walaupun sesama wanita dijaga. Dan selanjutnya yang pengen saya sampaikan di waktu yang singkat ini, umroh dan haji itu banyak ujiannya. Jadi perbanyak sabarnya. Ketika kita jalan, ada orang-orang besar yang nyenggol-nyenggol kita, tenang. Mereka bukan nyenggol ibu, tapi ibu yang terlalu kecil. Itu ujiannya berat loh itu. Dihantam-hantam, digeser-geser. Mato kau kemana? Oh, tak boleh. Itu ujian. Semua orang di situ baik. Semua orang pengen masuk surga. Bukan dia yang jahat, tapi kita terlalu kecil. Jadi tenang, pendam saja. Pendam saja. Belajarlah menahan. Orang naik kereta, hati-hati. Kena kereta itu sakit. Kalau nggak mau kena, menjauhlah dengan orang yang naik kursi roda. Kalau kena, tenang, tahan. Astagfirullah, nggak apa-apa bu. Gitu aja. Jangan, jangan. Ya, saya sering jalan dengan jemaah ketika kena, bu istighfar. Itu tanah haram. Karena tanah haram itu Allah sangat menilai kita. Tahan. Banyak situasi yang tidak enak di sana. Ada kawan satu kamar, asik menunggu dia aja kita. Dia duluan ke kamar mandi, dia pula yang telat ke masjid, minta tunggu, gak ditunggu, mengamuk. Ada bu. Bu hati-hati, itu ujian semua itu. Kadang-kadang disuruh kita, ayo jam 7 udah ngumpul di lobi. Udah jam 7 di lobi. Gak datang-datang bisnya. Jam 7 lah jam 10 makam bisnya. Hati-hati, jangan terlalu banyak ngomong. Mungkin bisnya kena macet. Tenangkan teman-teman kita yang gak sabar. Sabar bu, gak apa-apa, kita haji ini ujian. Gitu. Jemaah saya harus jadi orang yang menenangkan. Tenang bu, sabar, kita ibadah, sabar dulu. Dari jam 7 tadi lagi udah jam 10, tenang bu, sabar, mungkin lagi macet. Gitu, baru itu jemaah Ustazah Nela itu. Nah ya kan, tidak boleh merengut-rengut. Itu semua qadarullah. Allah sedang menilai kita. Contoh lagi macam, kita udah ngumpul nih, tahu-tahu gak juga berangkat-berangkat nih. Rupanya cuma nunggu satu orang. Berarti biasanya dalam grup itu ada satu orang artis papan atas. Entahlah orang dalam travel, kita nggak tahu loh Bu Nur. Entah dia orang dalam travel, entah dia pemilik travel. Pokoknya artis papan atas. Nunggu dia kita. Dia sendiri yang ditunggu. Jangan. Jaga hati, slow, santai saja. Katanya hotelnya yang ini, rupanya yang ini. Masuk hotel jam 7, kuncinya lama kali. Itu semua akan terjadi. Dan disitulah kita diuji keimanan kita. Saya berharap semua jemaah saya yang hadir sore ini, kalau haji dan umroh semua sabar, tenang. Karena itu semua yakin idrok sila billah. Al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah kita yakin bahwa Allah melihat. Kita yakin kita bisa melihat Allah. Tapi kalau kita tidak mampu melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Jadi perasaan dipantau oleh Allah harus dimiliki saat haji dan umrah. Ya, nggak boleh selungut-selungut karena satu kamar beda orang. Kadang-kadang ada yang dia tidur terus, tergosipkan pula sama kita. Lalu kalau saya nyetu hati, nggak boleh gibah. Ada yang dia udah makan, bawa makanan banyak, gak dimakan. Itu kan mubazir, tamak, kayak kajian Ustazah Nela. Jangan.
Ibu tahan diri, jangan menilai orang. Innallah ahkamul hakimin. Allah hakim yang paling adil. Banyak kejadian orang tak bisa nahan, yang terjadi dia gibah merengut semuanya. Dan mutawih pembimbing tak semuanya bertanggung jawab. Ada yang dia datang habis itu nyutah kemana-mana, malah pembimbing tuang ngangak sih. Jangan. Siapa pembimbing kita, hargai dia. Sudah. Tidak semua pembimbing itu rajin, Bu. Udah capek dia itu aja terus kerjanya. Nah, tapi ikhlas. Siapa yang kita dapat itulah rezeki kita. Siapa pembimbing kita itulah takdir kita. Maka kitalah yang memperbanyak untuk bersabar. Cocok? Nah, ini tidak disampaikan saat manasik. Semoga ini menjadi bekal bagi Bu Nur dan Bu Fitri serta bekal kita semuanya saat kita melakukan perjalanan haji dan umroh atau perjalanan safar lainnya. Jangan lupa sholat sunat safar sebelum berangkat haji dan umroh. Kalau ada yang bertanyakan nanti Bu Nur bisa langsung ke saya dalam proses di sana. Semoga Allah mudahkan urusan teman kita, sahabat kita, dan semoga Allah jadikan haji mereka haji yang mabrur dan yang ditinggalkan aman, yang pergi dengan selamat. Insya Allah dan kembali kepada kita semua sendiri, tidak membawa Raja Salman. Sudah? Hah? Sudah? Hah? Sudah? Ibu lagi ya? Saya tutup ya. Doa nanti aja ya. Bu Nur ya doa ahli itu. Oke, demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hah? La ilaha illa anta. Kalau perempuan wa anak amat buka, kalau laki-laki wa anak abduka, itu betul atau bagaimana? Sama, artinya sama. Saya katanya kalau perempuan amat buka gitu. Enggak, sama, abduka sama artinya hamba. Makasih. Siap. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, oke. Jangan bawa Raja Salman dah. Mana mau buat kelakuan? Semoga apa yang disampaikan beliau dan bapak-bapak kita bersama terutama pada Bu Nur atau Bu Fitri, semoga beliau juga menyerap apa yang disampaikan beliau tadi. Untuk selanjutnya harga kita dengarkan bersama sepatah kata dari Ibu Nur. Silakan Bu, itu Bu depan Bu. Halo guys, kita tutup dulu ya teman-teman. Thank you banget buat teman-teman yang udah mampir, yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita berteman bersama belajar di akun ini. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu jam 7 malam nanti untuk tanya jawab bareng aku ya. Jam 7 malam nanti kita ngobrol ya. Kita tutup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lalu di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai ketemu ya jam 7 ya. Bye bye. Yang saya sayangi Ustazah Nela Niki, dan yang saya